Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Dahmuzaki dari kelas 10 MIPA 1. Saya di sini akan membahas perkembangan Islam di Indonesia. Pertama-tama saya akan membahas tentang teori masuknya Islam. Yang pertama ada teori Gujarat. Teori Gujarat menyatakan bahwa agama Islam masuk Indonesia pada abad ke-13 Masehi yang datang dari wilayah Gujarat, India. Yang kedua, teori Mekah. Teori ini muncul untuk menyanggah teori Gujarat. Teori ini menyatakan Islam masuk Indonesia pada abad ke-7 Masehi yang datang dari wilayah Arab. Yang ketiga, teori Persia. Teori ini menyatakan Islam masuk Indonesia pada abad ke-13 Masehi yang datang dari wilayah Persia atau Iran. Islam masuk ke Indonesia melalui beberapa jalur. Yang pertama, melalui jalur perdagangan. Jalur ini dimungkinkan karena orang-orang Melayu telah lama menjalin kontak dagang dengan Arab. Yang kedua, melalui jalur perkawinan. Para pedagang muslim itu ada yang menetap di Indonesia dan menikah dengan penduduk setempat. Sudah barang tentu mereka menjadi keluarga muslim dan menjadi penyebar agama Islam yang gigih. Yang ketiga, melalui jalur tasawuf. Dengan tasawuf, bentuk Islam yang diajarkan kepada penduduk pribumi mempunyai kesamaan dengan alam pikiran mereka yang sebelumnya menganut agama Hindu. Sehingga agama baru itu mudah dipengerti dan mudah diterima. Yang keempat, melalui jalur pendidikan. Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan yang paling strategis dalam pengembangan Islam di Indonesia. Dan sampai sekarang pesantren terbukti sangat strategis dalam memperankan kendali penyebaran Islam di seluruh Indonesia. Yang kelima, melalui jalur kesenian. Penyebaran Islam melalui jalur kesenian berupa wayang, sastra, dan berbagai kesenian lainnya. Yang terakhir, melalui jalur politik. Penyebaran Islam di Nusantara tidak terlepas dari dukungan yang kuat dari para sultan. Di Pulau Jawa, misalnya Kesultanan Demak, yang menjadi pusat dakwah dan menjadi pelindung perkembangan Islam. Begitu juga raja-raja lainnya di seluruh Nusantara. Raja Guatolo di Sulawesi Selatan melakukan hal yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh kerajaan Demak di Jawa. Dan para sultan di seluruh Nusantara yang melakukan komunikasi bahu-membahu dan tolong-menolong dalam melindungi dakwah Islam di Nusantara. Keadaan ini menjadi cikal bakal tumbuhnya negara nasional Indonesia yang bernuansa Islam di masa yang akan datang. Yang kedua, saya akan membahas perkembangan Islam di beberapa wilayah Indonesia lainnya. Yang pertama, perkembangan Islam di Sumatera. Daerah pertama dari kepulauan Indonesia yang dimasuki di Islam adalah Sumatera bagian utara, seperti Pasai dan Perla. Karena wilayah Pasai dan Perla terletaknya di tepi Selat Malaka, yang merupakan tempat lalu lintas kapal-kapal dari India. Pada abad 13 sampai 15 Masehi, berdiri Kerajaan Samudra Pasai yang merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan Samudra Pasai terletak di kampung Samudra di tepi Sungai Pasai dan berdiri sejak tahun 1261 Masehi. Yang kedua, perkembangan Islam di Pulau Jawa. Masuknya Islam di Pulau Jawa pada awalnya dibawa oleh pedagang muslim setelah berdirinya Kerajaan Malaka yang mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Mansur Shah. Wilayah perdagangannya sangat luas sampai ke Demak, Jepara, Tuban, dan Giri. Melalui hubungan perdagangan tersebut, akhirnya masyarakat Jawa mengenal Islam. Adapun gerakan dakwah Islam di Pulau Jawa selanjutnya dilakukan oleh para wali songo. Jadi saya di sini akan membahas apa itu wali songo. Wali songo adalah para ulama yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa yang berjumlah 9, karena itu ia bernama wali songo. Yang pertama, Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Beliau juga dikenal dengan sebutan Syekh Maghribi. Ia dianggap pelopor penyebaran Islam di Pulau Jawa. Beliau juga ahli pertanian, ahli tata negara, dan sebagai perintis lembaga pendidikan pesantren. Yang kedua, Sunan Ampel atau Raden Ali Rahmatullah. Ia dilahirkan di Aceh tahun 1401 Masehi. Ayahnya orang Arab dan ibunya orang Cempa. Yang ketiga, Sunan Giri atau Raden Ainul Yakin atau juga Raden Paku. Ayahnya Syekh Yakub bin Maulana Ishaq. Yang keempat, Sunan Bonang atau Maulana Makhdum Ibrahim. Ia merupakan putra dari Sunan Ampel yang lahir tahun 1465 Masehi. Yang kelima, Sunan Kalijaga atau Raden Syahid. Ia tercatat paling banyak menghasilkan karya seni berfalsafah Islam. Ia membuat wayang kulit dan cerita wayang Hindu yang diislamkan. Yang keenam, Sunan Derajat. Nama aslinya Syarifuddin. Ia merupakan putra dari Sunan Ampel dan adik dari Sunan Bonang. Yang ketujuh, Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memiliki kesultanan sendiri di Cirebon, yang wilayahnya sampai ke Banten. Yang kedelapan, Sunan Kudus. Nama aslinya adalah Ja'far Shadiq.
lahir pada pertengahan abad ke-15 dan wafat pada tahun 1550 Masehi. Beliau berjasa menyebarkan Islam di daerah Kudus dan sekitarnya. Yang terakhir Sunan Muria, nama aslinya Raden Parwoto atau Raden Umar Said. Ia merupakan putra dari Sunan Kalijaga. Beliau menyebarkan Islam dengan menggunakan gamelan, wayang, serta kesenian daerah lainnya. Yang ketiga, perkembangan Islam di Sulawesi. Masuknya Islam di Sulawesi tidak terlepas dari peranan Sunan Giri di Gresik. Hal itu karena Sunan Giri melaksanakan pesantren yang banyak didatangi oleh santri dari luar Pulau Jawa, seperti Ternate dan Situ. Di samping itu, beliau mengirimkan murid-muridnya ke Madura, Sulawesi, Maluku, dan Nusantara untuk menyebarkan agama Islam. Pada abad ke-16, di Sulawesi Selatan telah berdiri kerajaan Hindu, Goa, dan Tolo. Penduduknya banyak yang memeluk agama Islam karena hubungannya dengan Kesultanan Ternate. Pada tahun 1538, pada masa pemerintahan Somba Opu, kerajaan Goa dan Tolo banyak dikunjungi oleh pedagang Portugis. Selain untuk berdagang, mereka juga bermaksud untuk mengembangkan agama Katolik, tapi Islam telah lebih dahulu datang dan berkembang di daerah itu. Yang keempat, perkembangan Islam di Kalimantan. Berdasarkan prasasti-prasasti yang ada, di sekitar abad 5 Masehi di Kalimantan Timur telah ada kerajaan Hindu, yakni Kerajaan Kutai. Sedangkan kerajaan-kerajaan Hindu yang lain adalah Kerajaan Sukadana di Kalimantan Barat, Kerajaan Banjar di Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Selatan, pada abad 16 Masehi, masih ada beberapa kerajaan Hindu, antara lain Kerajaan Banjar, Kerajaan Negara Dipa, Kerajaan Kahuripan, dan Kerajaan Daha. Kerajaan-kerajaan ini berhubungan erat dengan Kerajaan Majapahit. Ketika Kerajaan Demak berdiri, para pemuka agama di Demak segera menyebarkan agama Islam ke Kalimantan Selatan. Raja Banjar, Raden Samudera, masuk Islam dan mengganti nama dengan Suryanullah. Sultan Suryanullah dengan bantuan Demak dapat mengalahkan Kerajaan Negara Dipa. Setelah itu, agama Islam semakin berkembang di Kalimantan. Yang keempat, perkembangan Islam di Maluku dan sekitarnya. Penyebaran Islam di Maluku tidak terlepas dari jasa para santri Sunan Derajat yang berasal dari Ternate dan Hitu. Islam sudah dikenal di Ternate sejak abad ke-15. Pada saat itu, hubungan dagang dengan Indonesia Barat, khususnya dengan Jawa, berjalan dengan lancar. Selain berdagang, para pedagang juga melakukan dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Itulah sejarah perkembangan Islam di Indonesia, sehingga saat ini Indonesia telah dimasuki Islam dari Sabang sampai Merauke. Yang terakhir yang akan saya bahas ialah hikmah perkembangan Islam di Indonesia. Setelah memahami bahwa perkembangan Islam di Indonesia memiliki warna atau ciri yang khas dan memiliki karakter tersendiri dalam penyebarannya, kita dapat mengambil hikmah di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, Islam membawa ajaran yang berisi kedamaian, bukan kekerasan. Yang kedua, penyebar agama Islam di Indonesia adalah pribadi yang memiliki ketangguhan dan pekerja keras. Yang ketiga, terjadi akulturasi budaya antara Islam dan budaya lokal, meskipun Islam tetap memiliki batasan dan secara tegas tidak boleh bertentangan dengan ajaran dasar agama Islam yang bersumber pada Al-Quran. Sekian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.